Seperti biasa, karena spoiler episode 134 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Kedatangan dari kelompok Yao Chen tidak diragukan lagi telah menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh menjadi luar biasa hidup. Para murid dan bahkan beberapa tetua sangat penasaran dengan pemimpin paviliun ini, yang hanya ada di legenda. Feng Zunze akhirnya menyerahkan posisi pemimpin paviliun pada Yao Chen, yang membuat Yao Chen hanya bisa tersenyum pahit. Namun, dia tidak menolak apapun kali ini. Sementara Xiao Yan memulihkan diri di menara batu paviliun Bintang Jatuh, di tempat yang jauh dari dataran tengah. Benua Douchi wilayah barat laut, Kekaisaran Jiama, kota suci Jiama. Aliansi Yan, di bagian atas aula besar yang dijaga ketat, ada seorang wanita yang mengenakan jubah cemerlang. Matanya sedang melihat bulan yang cerah. Sosok kurus terus terbayang di matanya. Kemungkinan sudah 5 hingga 6 tahun, Xiao Yan, kamu telah berjanji pada ratu ini bahwa kamu akan kembali. Jika kamu mengingkari janjimu, aku akan merobek tubuhmu menjadi puluhan ribu potongan bahkan jika kamu mati. Cailin mengepalkan tangannya sedikit. Ekspresi rumit melintas di matanya. Ibu, suara anak kecil yang sangat lembut tiba-tiba terdengar dari belakang Cailin. Ekspresi dingin di wajahnya yang menyihir segera menghilang setelah mendengar suara ini. Detik berikutnya, ada sosok gadis kecil berusia 2 tahun dengan kaki kecilnya tanpa alas. Kaki kecilnya melayang 15 cm dari tanah tanpa meminjam dukungan apapun. Berdiri di udara kosong, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Douzong. Cailin menoleh ke arah suara itu. Ketika dia menatap, pakaian gadis kecil ini menggeliat, dan seekor ular kecil 7 warna keluar dari balik pakaiannya. Setelah itu, diletakkan di tangan kecilnya. Itu mendesis dan menjulurkan lidahnya. Itu mengejutkan persis sama dengan piton 7 warna menelan surga di masa lalu. 1 tahun telah berlalu setelah Xiao Yan ditempatkan pada menara batu hitam untuk pemulihan. Dia akhirnya bangun. Boom! Puncak gunung menara batu di belakang tiba-tiba bergetar dan menarik perhatian seluruh paviliun. Raungan naga muncul di langit sama. Pada saat yang sama, sosok Xiao Yan muncul di atas kepala naga besar. Apakah ini kekuatan dari seorang ahli Douzun? Xiao Yan mengepalkan tangannya sedikit. Dia merasakan douchi-nya seperti lautan luas di dalam tubuhnya. Sementara Xiao Yan bergumam, suara angin bergejolak dengan cepat. Segera, beberapa sosok muncul di sampingnya. Akhirnya kamu bersedia bangun. Feng Zunze menepuk bahu Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan dengan hormat menangkupkan tangannya. Kemudian matanya berbalik ke arah Yao Chen. Guru, saat ini aku sudah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantumu memperbaiki tubuh. Hati Yao Chen dipenuhi dengan perasaan hangat dan senang ketika dia melihat hasrat yang cemas di wajah Xiao Yan. Masalah memperbaiki tubuh tidak mendesak. Meskipun hidup Yao Chen tidak dalam bahaya ketika dia jatuh ke tangan Hall of Soul. Namun dia telah kehilangan banyak esensi Qi spiritual. Sebelum menyempurnakan tubuh, pertama-tama kita harus mengisi kembali esensi Qi spiritual yang hilang. Feng Zunze di samping menggelengkan kepalanya dan berkata, esensi Qi spiritual. Xiao Yan langsung terkejut. Bagaimana kita bisa mengisinya kembali? Saat ini, semuanya sudah disiapkan. Xiao Yan harus memenuhi keinginan gurunya dengan segala cara. Esensi Qi spiritual adalah fondasi dari jiwa. Sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan luar. Feng Zunze merenung sejenak sebelum menjawab. Namun, ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius dalam memperbaiki esensi Qi spiritual. Buah jiwa bayi dan jamur. Surgawi naga spiritual. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam setelah mendengar ini. Hall of Soul bajingan ini. Xiao Yan menggertakkan giginya. Jika Yao Chen tidak dapat mengisi Qi spiritual, apakah itu artinya bahwa dia akan selalu tidak dapat memiliki tubuh? Apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Feng Zunze hanya terdiam tanpa menjawab. Namun salah satu tetua di samping tiba-tiba berbicara. Kepala Paviliun Feng, buah jiwa bayi, salah satu dari 2 benda misterius yang telah kamu sebutkan. Ada desas-desus bahwa itu ada di peninggalan kuno yang menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Peninggalan kuno. Xiao Yan awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, matanya berubah tiba-tiba ke arah tetua yang berbicara.
Feng Zunze juga sedikit terkejut saat mendengar tetua berbicara. Kemudian mulai menjelaskan, peninggalan kuno telah diwariskan dari zaman kuno dan pemiliknya mungkin adalah ahli puncak level Doseng. Setiap kali peninggalan kuno muncul, itu akan membawa badai berdarah. Bahkan, mantra api yang dilatih Xiaoyan adalah sesuatu yang dia dan Yao Chen telah menjalani pertempuran berdarah saat itu agar berhasil membawa keluar dari peninggalan kuno. Peninggalan kuno kali ini kemungkinan lebih banyak masalah daripada terakhir kali muncul, itu karena peninggalan kuno ini akan muncul di wilayah suku binatang sihir. Xiaoyan mengangguk sedikit, serahkan masalah peninggalan kuno dan buah jiwa bayi padaku. Sementara untuk guru, tempat ini memiliki formasi besar bintang jatuh. Akan sangat aman bagi guru untuk tetap di sini. Ini terlalu berbahaya. Kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan jenis apa dalam peninggalan kuno. Kamu masih perlu menyelamatkan ayahmu. Yao Chen perlahan menggeleng dan berkata, Guru, bahkan jika saat ini aku akhirnya bertemu dengan seorang ahli dari kekuatan hantu tua Zaixing, aku juga akan dapat mundur dengan aman. Tenang, aku tahu batasku. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menunggu Yao Chen untuk terus berbicara sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze. Feng Lao, tolong bantu aku menyiapkan detail peta dari wilayah binatang. Tinggalkan masalah buah jiwa bayi padaku. Feng Zunze melirik Yao Chen, yang mengerutkan kening di samping. Dia segera mengangguk. Meskipun aku juga sangat khawatir, kamu memang saat ini adalah orang terbaik. Selain itu, bawa Qing Luan bersamamu. Klannya juga berada di dalam wilayah binatang. Mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan ketika saatnya tiba. Di langit biru yang tampak jelas dalam jarak ribuan kilometer, ada elang raksasa putih salju melintas dengan cepat. Beberapa sosok duduk di punggungnya yang luas. Itu mengejutkan kelompok Xiaoyan, yang telah meninggalkan paviliun bintang jatuh. Kesenangan apa yang ada di wilayah binatang? Mengapa kita pergi ke sana? Ziyan memiliki beberapa keluhan atas tujuan perjalanan ini. Dia terus bergumam di sepanjang jalan. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melemparkan botol giok pada Ziyan yang berisi danwan. Kegembiraan langsung muncul di wajah Ziyan saat dia menerima botol giok. Dia langsung menuangkan danwan ke dalam mulutnya, baru kemudian dia tertawa. Qing Luan, beritahu kami tentang distribusi faksi di wilayah binatang. Siapa yang boleh disinggung dan siapa yang tidak boleh? Wilayah binatang sihir telah mengumpulkan hampir 70% dari suku binatang. Ini termasuk 3 suku besar, Iblis Phoenix Surgawi, 9 piton tanah serta naga kuno Void. Mu Qingluan menatap Xiaoyan ketika dia menyebutkan suku Iblis Phoenix Surgawi. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati pada esensi darah Phoenix di tubuhmu. Suku Iblis Phoenix Surgawi bukanlah apa-apa. Xiaoyan, kamu tidak perlu takut. Dengan aku di sekitar, aku akan membiarkan mereka. Semua tidak dapat kembali jika mereka berani datang. Ziyan, yang sedang mengunyah, menepuk dada kecilnya saat berkata. Mu Qingluan terkejut saat melirik Ziyan. Dia tidak yakin tentang status gadis ini. Namun, dari cara Feng Zunze dan sisanya memperlakukannya, sepertinya latar belakangnya cukup kuat. Xiaoyan melirik Ziyan dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tenang, aku akan memikirkan solusi mengenai esensi darah Phoenix. Mu Qingluan mengangguk dan dengan lembut berkata, suku yang kuat akan memiliki banyak suku tambahan atau bawahan. Suku yang paling banyak memiliki suku bawahan adalah 9 piton tanah. Adapun suku naga kuno Void, itu yang paling misterius, aku belum mendengar tentang mereka yang memiliki suku tambahan. Ziyan melebarkan mulutnya dan menuangkan danwan terakhir. Dia mengunyah beberapa kali sebelum menepuk perut kecilnya. Iblis Phoenix Surgawi tidak sekuat yang kamu gambarkan. Jika leluhur mereka masih ada, mereka mungkin masih memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Selain itu, bukannya naga kuno Void tidak memiliki suku bawahan, hanya saja kamu tidak menyadari mereka. Mu Qingluan membelalakkan mulutnya sedikit setelah mendengar kata-kata Ziyan. Suku burung mistik hijau juga merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika naga kuno Void memiliki beberapa suku bawahan, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang masalah penting seperti itu? Suku burung mistik hijau. Ziyan mengangkat alisnya. Matanya sedikit aneh saat dia melihat Mu Qingluan. Setelah itu, dia tertawa dan benar-benar berhenti berbicara. Kamu,
Mu Qingluan merasa sedikit marah ketika dia melihat cara Ziyan. Namun, Xiaoyan di samping buru-buru menghentikannya. Di sisi lain, Ziyan langsung mengabaikannya. Dia merenggangkan pinggangnya yang malas sebelum menggunakan Xiongzan di sampingnya sebagai sandaran dan dengan cepat jatuh tertidur lelap. 4 hari berlalu, kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di wilayah Pegunungan Tulang. Karena sudah ada 2 tetua paviliun bintang jatuh sedang menyelidiki sebelumnya di sini. Mu Qingluan langsung mengambil batu giok tua dari cincin penyimpanannya dan menghancurkannya. Segera, setelah giok tua itu hancur, sosok tua dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh. Setelah itu, dia menuju kelompok Xiaoyan. Namun, pria tua ini tampak sedikit sengsara saat ini. Seolah-olah dia baru saja saling bertukar pukulan dengan seseorang. Tetua Hu, apa yang terjadi? Di mana Tetua Qi? Mu Qingluan bertanya dengan kaget ketika dia melihat penampilan pria tua ini. Tetua Hu tertawa pahit dan segera berbicara dengan amarah. Tetua Qi dan aku telah datang ke Pegunungan Tulang, untuk menyelidiki situasi atas perintah dari 2 kepala paviliun. Keberuntungan kami tidak buruk. Kami menemukan puncak gunung yang dekat dengan peninggalan kuno. Namun, kami berdua baru saja memimpin beberapa murid untuk membuat tenda. Kami bertemu dengan orang-orang dari Paviliun Angin Petir. Paviliun Angin Petir, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Itu memang musuh lama. Mereka benar-benar berani menyerang. Wajah Mu Qingluan sedikit tenggelam. Kemudian dia menoleh pada Xiaoyan. Guru telah mengatakan bahwa kamu akan bertanggung jawab atas segalanya dalam perjalanan ini. Xiaoyan tersenyum dan melirik Mu Qingluan, yang menatap tajam padanya dari belakang. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berkata, ayo pergi dan lihat Tetua Qi dulu. Setelah tiba, Xiaoyan perlahan berjalan menuju Tetua Qi, meraih tangannya dan memeriksa lukanya. Lukamu cukup serius. Siapa yang telah menyerangmu? Kepala Paviliun Angin Petir Utara, Fei Tian. Tetua Qi menarik nafas. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tertawa pelan. Dia belum bertemu dengan Fei Tian selama 3 tahun, namun orang ini masih tetap sombong. Seperti biasanya. Kemudian, Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya pada Tetua Qi. Berapa banyak Douzun yang dimiliki Paviliun Angin Petir? Hanya Lei Zunze sendiri. Tetua Qi menjawab dengan senyum. Xiaoyan mengangguk sedikit. Setelah itu, dia perlahan berbalik di depan mata semua orang. Ayo, saatnya untuk menghancurkan tempat mereka. Sementara itu, ada satu gunung di antara gunung-gunung di dekat area tengah yang saat ini ditempati oleh banyak sosok. Sebuah bendera besar menari tertiup angin di puncak gunung. Paviliun Angin Petir. 3 kata besar berwarna perak mengkilap, ada di sana. Satu demi satu, tenda seputih salju berdiri di puncak gunung. Di tengah-tengahnya, ada sebuah tenda besar yang sangat megah. Penutup pintu tenda tiba-tiba dibuka, Fei Tian dengan aroma anggur melangkah keluar. Para penjaga di sekitarnya buru-buru membungkuk dan memberi salam. Kepala Paviliun Utara, ya, Fei Tian menjawab, tidak banyak perubahan padanya selama 3 tahun ini. Hanya kekuatannya telah meningkat menjadi Douzong Puncak. Kepala Paviliun sedang menerima tamu penting di dalam tenda. Jangan izinkan siapapun mengganggunya. Dimengerti. Semua orang buru-buru menjawab setelah mendengar perintah. Namun ketika Fei Tian akan berbalik lagi ke tenda, matanya tiba-tiba mengernyit saat menatap puncak gunung. Di sana, samar-samar terdengar suara berisik. Apa yang telah terjadi? Ini, Kepala Paviliun Utara, tolong tenangkan amarahmu. Bawahan ini akan pergi dan melihatnya. Namun, dia baru saja akan bergerak, sosok manusia sudah dikirim terbang dari puncak gunung, lebih dari selusin tenda runtuh di sepanjang jalan. Ekspresi Fei Tian juga perlahan berubah suram. Tangkap mereka, hidup atau mati. Segera, banyak sosok melintas dan mereka bergegas menuruni gunung untuk menyerang. Fei Tian juga perlahan mengambil langkah ke depan. Bom, 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 bom. Suara tabrakan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Para ahli yang bergegas turun dengan ganas dikirim terbang kembali. Darah berceceran deras, saat mereka mendarat dengan keras di puncak gunung. Adegan ini secara langsung menyebabkan langkah Fei Tian menjadi kaku, kemungkinan besar orang yang datang bukanlah orang yang lemah. Bolehkah aku tahu teman mana yang menyerang? Ini adalah tempat perkemahan Paviliun Angin Petirku. Kepala Paviliun Fei Tian, kita belum bertemu selama beberapa tahun,
tetapi kamu masih suka menggunakan nama Paviliun Angin Petir. Tawa perlahan terdengar dari bawah puncak gunung. Segera, sekelompok besar sosok perlahan muncul, pemuda yang memimpin mereka secara langsung menyebabkan mata Fei Tian tiba-tiba mengecil. Xiao Yan, melihat wajah yang meninggalkan kesan mendalam di benaknya, ekspresi gelap dan dingin langsung muncul di wajah Fei Tian.